Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast kesayangan kalian bersama aku Kak Tisa dan dua rekan aku yakni Kak Santi dan Kak Dita. Kali ini aku membacakan sebuah cerpen dengan judul Profesi Pilihanku, karya Dita Franesti. Sembura jingga menghiasi langit pagi, pertanda sang surya akan segera menampakkan wajahnya. Butiran embun menyelimuti dedaunan di pelosok desa. Suara kicauan burung gereja yang bertengger di atas pohon rambutan semakin menambah kedamaian pagi ini. Seperti biasanya, pagi ini aku sudah bersiap-siap untuk pergi mengajar di sebuah sekolah SMA di pinggiran kota. Namaku Kanaya Azalea. Para siswa biasa memanggilku dengan sebutan Bu Aya. Aku adalah seorang guru pendidikan bahasa Indonesia. Menjadi guru bahasa Indonesia di usia muda memang sudah menjadi cita-citaku sejak berada di bangku sekolah dasar. Walaupun sebagian orang memandang profesiku sebelah mata, namun inilah profesi pilihanku. Memang profesiku sekilas tak sekeren seorang dokter ataupun sejenisnya. Tetapi setiap orang memiliki peran masing-masing dalam kehidupan. Tidak semua orang harus memilih suatu profesi karena banyak diminati orang lain. Kita hanya perlu menjadi diri kita sendiri, karena setiap profesi memiliki peran penting dalam kehidupan. Dokter untuk menyembuhkan orang sakit, guru sebagai pendidik, dan masih banyak lagi profesi lainnya yang perannya tidak kalah penting. Selamat pagi, Bu. Sapaku dengan semangat. Pagi juga anak kesayangan Ibu. Jangan lupa sarapan dulu ya, Nak. Sahut Ibu sambil membawakan segelas susu dan sepiring nasi goreng. Dengan lahapnya, aku menghabiskan nasi goreng buatan ibuku ditambah dengan minum segelas susu. Rasanya sudah lebih dari cukup untuk mengisi perutku di pagi ini. Kemudian aku segera bergegas untuk berangkat mengajar. Bu, terima kasih sarapannya. Seperti biasa, masakan Ibu sangat enak. Aku berangkat mengajar dulu ya. Ucapku ke Ibu sembari mencium tangannya. Sama-sama, Nak. Hati-hati ya, jawab Ibu. Aku menyalakan sepeda motor metik yang dibelikan orang tuaku ketika aku diterima di salah satu universitas terbaik di Yogyakarta. Saat itu aku mendapatkan beasiswa untuk menempuh pendidikan S1 dan S2 dan aku mengambil program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Setelah setengah jam perjalanan, akhirnya aku sampai di SMA Nusa Bangsa tempatku mengajar. SMA ini merupakan salah satu SMA terfavorit dengan murid-murid unggulannya. Selamat pagi, Bu Aya. Sapa murid-murid yang berpapasan denganku di lorong sekolah. Pagi juga anak-anak, jawabku dengan senyum lebar. Bel sekolah berdering tanda kegiatan belajar mengajar akan segera dimulai. Seluruh siswa memasuki ruang kelas masing-masing. Begitupun aku segera memasuki kelas untuk mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sudah siap ya untuk mengikuti pelajaran hari ini? Aku menyapa murid-murid di kelasku dengan penuh semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi juga, Bu. Siap, Bu. Sahut mereka. Baik, sebelum memulai kegiatan pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Dengan sikap sempurna, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Setelah berdoa, kami melanjutkan proses pembelajaran. Selain menyampaikan materi, aku juga sering berbagi pengalaman dengan para siswa tentang pentingnya mempelajari bahasa Indonesia. Tok tok tok, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Seketika aku berhenti menjelaskan materi dan bergegas menuju pintu untuk mengetahui siapa yang mengetuk pintu. Permisi Bu, saya orang tua dari Jeza Zelin. Saya mau menjemput anak saya karena hari ini dia harus mengikuti kursus bahasa Inggris untuk persiapan kompetisi lusa. Ucap seorang wanita dengan paras cantik dan berkulit putih itu.
Perkenalkan Bu, saya Kanaya, guru bahasa Indonesia di SMA ini. Kalau boleh saya menyarankan agar Zelin mengikuti kursus bahasa Inggrisnya setelah pulang sekolah saja bagaimana Bu? Karena mengingat sebentar lagi Zelin dan murid-murid lainnya akan menghadapi ujian akhir semester. Jawabku dengan senyuman. Tidak bisa Bu, Zelin harus mengikutinya sekarang agar persiapannya maksimal dan saya pikir Zelin juga tidak akan kesulitan jika harus mengejar materi bahasa Indonesia saja. Jawab wanita tersebut dengan nada meremehkan. Akhirnya aku memberikan izin kepada Zelin untuk tidak mengikuti kelasku hari ini karena itu memang hak mereka. Baik Bu, kalau begitu saya panggilkan dulu Zelin agar segera berkemas-kemas. Sahutku. Kemudian, aku menghampiri Zelin dan memberinya izin untuk meninggalkan kelas hari ini. Setelah itu, aku kembali melanjutkan untuk menyampaikan materi kepada murid-murid yang lain. Kring, suara bel tanda istirahat berbunyi. Baik anak-anak, bel istirahat sudah berbunyi. Mari kita akhiri pembelajaran bahasa Indonesia ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Ajakku kepada murid-murid. Berdoa selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Para siswa berhamburan keluar kelas untuk menuju kantin dan sebagian ada yang berlari ke lapangan untuk bermain bola. Aku pun membereskan buku-buku dan segera menuju ruang guru. Saat di perjalanan menuju ruang guru, aku melewati lorong-lorong kelas dan tidak sengaja melihat ada beberapa orang sedang berbincang-bincang. Memang kemampuan berbahasa Inggris sangat penting, jadi memang harus diutamakan. Ucap salah satu dari orang tersebut. Benar sekali Bu, anak saya juga saya ikut sertakan kursus bahasa Inggris supaya nanti bisa keluar negeri dan masa depannya bagus. Sahut satu orang lainnya. Kalau hanya bahasa Indonesia juga bisa dipelajari sendiri dan tidak menjamin masa depan gemilang, apalagi bisa keluar negeri. Aku tidak sengaja mendengar obrolan mereka. Tentu saja merasa prihatin dan juga ikut sedih. Bukan karena aku adalah seorang guru bahasa Indonesia, tetapi karena semakin hari kesadaran untuk mencintai bahasa milik sendiri sepertinya semakin berkurang. Padahal jika didalami, karir dalam bahasa Indonesia juga tidak kalah menjanjikan dengan karir di bidang lainnya. Sesampainya di ruang guru, aku langsung duduk di kursiku dan membuka laptopku. Perhatianku seketika tertuju pada sebuah notifikasi email dan aku akan segera membuka email tersebut. Allahu Akbar, ya Allah. Seketika aku mencari dalam hati. Ternyata email tersebut adalah email dari universitas ternama di luar negeri yang memintaku untuk menjadi dosen bahasa Indonesia di sana. Alasan mereka memilihku karena aku sudah cukup banyak menerbitkan tulisan karyaku ke media massa, dan mereka menyukai tulisanku. Ternyata kabar baik ini juga sampai ke telinga para guru dan kepala sekolah SMA Nusa Bangsa tempatku mengajar. Mereka memberikanku ucapan selamat dan apresiasi yang luar biasa kepadaku. Berita tentang prestasiku ini kian menyebar hingga ke telinga orang tua dari murid-muridku. Setelah selesai mengajar di hari ini, aku bergegas untuk pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, aku banyak bercerita kepada ibuku tentang pengalaman mengajarku hari ini, ditambah dengan berita yang baik aku terima. Tok tok tok. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Sepertinya ada tamu, Bu. Ucapku sembari berjalan membuka pintu. Selamat sore, Bu Kanaya. Ucap seorang wanita sembari tersenyum canggung. Sore juga, Bu. Silakan masuk. Mohon maaf, Bu, mengganggu waktu istirahatnya.
Maksud saya datang ke sini untuk minta maaf atas perkataan saya tadi siang. Sekaligus saya ingin minta tolong kepada Bu Kanaya. Ucapnya tampak menyesal. Dia adalah orang tua dari Zelin. Lebih tepatnya ibunya Zelin yang menjemputnya tadi siang untuk mengikuti kursus bahasa Inggris. Tidak perlu minta maaf, Bu. Saya paham sebagai orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Meminta tolong soal apa ya, Bu? Jika saya bisa, insya Allah saya akan bantu. Jawabku sembari tersenyum. Jadi begini, Bu. Ternyata dalam kompetisi bahasa Inggris yang akan Zelin ikuti juga diwajibkan untuk menguasai bahasa Indonesia secara baik dan benar. Saya menyadari, Bu, bahwa Zelin memang terlalu mementingkan bahasa Inggris, sampai-sampai dia tidak menguasai bahasa Indonesia secara baik dan benar. Jadi, saya minta tolong kepada Bu Kanaya untuk membantu Zelin dalam mempelajari bahasa Indonesia dengan baik dan benar untuk persiapan kompetisinya lusa, ucap Ibu Zelin. Dengan senang hati, Bu. Tapi mungkin saya bisa membantu Zelin setelah pulang sekolah atau pulang dari mengajar. Jawabku. Tidak masalah, Bu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat, Bu, atas prestasi Bu Kanaya untuk menjadi dosen di luar negeri. Sejak saat itu, orang-orang di sekitarku yang dulunya kurang tertarik dengan bahasa Indonesia dan sering meremehkan profesiku sebagai guru bahasa Indonesia, menjadi sadar akan pentingnya mempelajari bahasa sendiri. Mereka menyadari bahwa mencintai bahasa Indonesia juga merupakan bentuk penghargaan kepada bangsa Indonesia dan para pahlawan yang sudah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Begitupun denganku yang semakin meyakini bahwa setiap profesi memiliki peran penting untuk kehidupan dan menjadi guru bahasa Indonesia adalah profesi pilihanku sebagai bentuk kecintaanku terhadap bahasa Indonesia. Nah, itu tadi merupakan cerpen dengan judul Profesi Pilihanku. Jika kalian minat, kalian bisa mengikuti podcast kami selanjutnya dan mendengarkan cerpen-cerpen menarik dari kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.